Halo semuanya, kali ini saya akan merangkum anime yang berjudul Isekai Digit Skill. Anime ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang dulunya seorang korban pembulian. Tapi karena ia masuk ke dunia isekai, tubuhnya langsung berubah 360 derajat dan ia langsung menjadi seseorang yang tampan. Ya, karena durasi ini nanti sangat panjang makanya siapkan kopi atau teh kalian. Lalu push like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Awal kisah kita diperlihatkan ada seorang anak gendut yang bernama Yoya Tanju. Di waktu itu ia melihat seseorang perempuan yang dilecehkan oleh preman jalanan. Yuya berniat untuk menolong wanita itu. Alhasil akibat tindakannya tersebut ia pun dikeroyok oleh mereka bertiga. Namun untungnya, wanita itu tidak jadi dilecehkan karena aparat kepolisian keburu datang. Dan inilah anime Isekai Digit Skill. Kisah tentang dunia satu ke dunia lain. Yuya ini anak yang tidak beruntung, berbeda sekali dengan adik-adiknya yang cantik dan ganteng. Semakin ia besar, perlindungan yang ia terima semakin keras. Namun hanya sang almarhum kakaklah yang selalu merawatnya dan selalu memperhatikannya, dan ia ini sangat ingat nasihat dari kakaknya untuk membahagiakan orang lain. Setelah kematian sang kakak, ternyata kakaknya memberikannya rumah dan seluruh hartanya. Kehidupan Yuya semakin kesini semakin menyedihkan. Saat ia melampiaskan kekesalannya dengan memukul tembok, tiba-tiba terbuka sebuah pintu sangat misterius dan terdapat banyak barang-barang aneh. Lalu ia teringat kalau ini semua peninggalan sang kakak. Perhatiannya cuma tertuju ke sebuah pintu, dan saat dibuka muncul hologram yang menyatakan kalau sekarang Yuya berada di dunia lain. Kemudian Yuya mencoba mengambil sebuah pedang, lalu keluar untuk mempelajari semua skill-skill senjata yang ada di rumah ini. Namun setelah mempelajari semua, skillnya tidak ada yang efektif sebab statusnya masih level 1. Namun saat ia memasukkan senjatanya, tiba-tiba datang seekor monster. Untungnya ada perisai yang melindungi rumah ini. Awalnya Yuya ketakutan, akan tetapi ia mencoba menguatkan mentalnya untuk menggunakan senjatanya. Ia pun langsung melempar senjata dan berhasil mengalahkan monster yang berlevel tinggi. Tak lupa Yuya pun melooting barang-barang dari monster tersebut. Malam itu Yuya merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Lalu keesokan harinya tubuhnya berubah 180 derajat dari yang sebelumnya. Karena cermin di rumahnya rusak, alhasil ia tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Yuya keluar masuk ke dunia isekai lagi untuk menaikkan level dan mendapat item untuk dijual. Hasil uang menjual item ia gunakan untuk membeli seragam baru untuk acara penerimaan SMA. Dengan postur tubuhnya yang sekarang ia menjadi pusat perhatian. Selain itu juga teman-temannya tidak ada yang mengenalinya. Sontaklah mereka semua kaget tentang perubahan drastis dari seorang Yuya yang dulunya gendut menjadi good looking. Yuya yang bingung langsung ke kamar mandi untuk melihat dirinya dan sangat kaget kalau dirinya benar-benar berubah. Di depan sekolah, tiba-tiba datang sebuah mobil mewah, lalu keluar seorang gadis cantik yang pernah Yuya selamatkan. Akhirnya setelah sekian lama mereka berdua bertemu kembali. Gadis itu bernama Kaori Hojo. Lalu Kaori pun menjelaskan kalau ia adalah gadis yang digoda para lelaki di toko swalayan dulu. Dan Yuya pun akhirnya mengingatnya. Tapi Yuya heran dulu kan, ia tidak memberitahukan namanya. Kenapa kok bisa tahu? Kedatangan Kaori adalah untuk mengundang Yuya ke sekolah elit yang hanya diisi oleh orang-orang kaya dan berprestasi. Kaori merupakan anak dari kepala akademi sekolah elit tersebut. Ayahnya sudah mengetahui kalau Yuya yang melindungi anaknya dari orang jahat, makanya beliau ingin mengundang Yuya ke akademinya. Setelah kembali ke rumah, Yuya akan menyelesaikan misi, meskipun ia sudah berkali-kali mengalahkan monster, tapi ia tetap saja takut. Dan tak terasa juga levelnya sudah mencapai 235, dan semakin kesini peningkatan levelnya semakin pelan. Karena level-level monster itu sepadan, maka dari itu ia berniat untuk leveling di dalam hutan. Saat ia masuk hutan lebih dalam, ia mendengar suara teriakan.
saat dilihat ada goblin yang membunuh manusia. Ia tak menduga kalau ada manusia di dunia isekai ini. Yuya berhasil memenangkan pertempuran, gadis yang pingsan berhasil diselamatkan dan tak berselang lama muncul pasukan yang mencari Putri Alessia, yaitu putri yang ada di depan Yuya. Lalu ia langsung bersembunyi. Sang putri berniat menemui pemuda yang telah menyelamatkannya, tapi para penjaga melarangnya, sebab tidak ada yang bisa hidup di dalam hutan itu. Sang putri dan rombongan diserang oleh goblin. Tiba-tiba Yuya muncul, lalu membereskan semua monster tersebut. Putri pun berhasil bertemu penyelamatnya. Di pertemuan yang tidak terduga itu, Alessia langsung mengajak Yuya menikah. Singkat cerita, di rumah Yuya, mereka berdua mengira Yuya adalah kesatria dari kerajaan lain. Sehingga Putri Alessia pun membayangkan cinta antar dua kerajaan. Kemudian, mereka menjelaskan kedatangannya ke sini yaitu untuk mencarinya sebab Putri Alessia jauh-jauh datang untuk berterima kasih secara langsung. Dan semenjak pertemuan itu jantungnya berdebar kencang dan meminta Yuya untuk menikahinya. Namun ia tidak bisa memaksakan perasaannya sebab menikah adalah sesuatu yang sakral. Yuya disuruh datang ke istana mereka dan menyuruh mencari hari di mana ia bersedia datang ke sana dan mereka akan siap menunggunya. Cerita berlanjut di saat Yuya akan pergi leveling menjelajahi ke dalam hutan. Tiba-tiba ia mendengar suara hewan yang akan dimangsa oleh monster lain. Sontak Yuya kaget dengan monster itu sebab levelnya 600. Awalnya Yuya kasihan dengan hewan itu, tapi tersadar dengan levelnya sendiri. Yuya yang mengurungkan niatnya dan akan kembali pulang. Ia teringat dengan kakeknya. Jikalau kakeknya ada di sini mungkin ia tidak akan membiarkan hewan itu, maka dari itu Yuya pun akan menyelamatkannya. Namun sudah selebrasi sekeren mungkin hanya sekali tombak monster itu langsung kalah. Kaget dengan kekuatannya sendiri, Yuya mengambil ramuan penyembuh untuk si anjing, dan mulai saat itu anjing itu pun menjadi peliharaannya saja, dan dengan senang hati anjing itu pun menerimanya. Yuya mendapatkan skill penjinang, kemudian diperlihatkan status si anjing berjenis Black Fenrir levelnya 500. Lalu ia memberikannya panggilan. Karena bulunya hitam ia diberi nama Night atau malam. Dan terlihat Night sangat suka dengan nama itu. Yuya dan Night berburu bersama di dalam hutan. Tiba-tiba muncul sebuah gua. Karena penasaran ia pun masuk ke dalam gua tersebut. Sesampainya di sana terdapat sebuah ruangan besar. Lalu saat menelusuri lebih dalam, Night menemukan sebuah mayat yang di tangannya terdapat sebuah buku. Ternyata buku tersebut adalah cara Yuya bisa menguasai kekuatan sihir. Setelah membaca sebagian buku, tiba-tiba ada suara seseorang yang memberitahu tentang kata-kata di buku itu. Suara misterius itu menjelaskan secara detail kepada Yuya. Ketika Yuya selesai membaca buku tersebut, buku itu mengeluarkan sinar yang sangat terang. Dan ternyata suara itu berasal dari arwah tengkorak. Sosok tersebut merasakan Yuya adalah penerus masa depannya. Namun, karena Yuya tidak mempunyai jalur sihir di dalam tubuhnya, sehingga arwah itu memberikan alur sihir tubuhnya kepada Yuya, dan Yuya harus menguasai sihirnya nanti supaya bisa menjadi lebih kuat. Setelah kejadian itu, Yuya di rumah pun melanjutkan membaca buku sihirnya. Bertujuan untuk melatih sihirnya. Lalu saat mempraktekkan, akhirnya ia bisa merasakan sensasi energi sihir yang menyebar di seluruh tubuhnya, yang artinya jalur sihir yang diwariskan petapa itu sudah berfungsi. Setelah itu ia mencoba kekuatan sihirnya, tiba-tiba ia mengeluarkan sihir yang maha dahsyat sampai-sampai pohon di depan rumahnya hancur lebur tak tersisa. Sementara itu di kediaman sang raja, pengawal melaporkan semua pertemuan dengan pemuda yang menyelamatkan putrinya, dan sang raja pun marah mendengar bahwa pemuda itu menggoda putri tersayangnya.
Setelah Yuya Tenju belajar aliran sihir, ia kembali leveling masuk ke hutan dengan berburu monster dan mengumpulkan banyak lutingan. Di dalam hutan Yuya mendengar suara pertarungan dan ya benar saja, Yuya langsung pergi ke arah suara tersebut dan mendapati ada seorang gadis yang sedang diburu segerombolan goblin. Yuya berniat menyelamatkan gadis tersebut, tapi tiba-tiba Snake menarik jubah Yuya dan melarangnya. Gadis itu berusaha melawan tapi ia kesusahan melawan segerombolan goblin. Pertarungan pun dimenangkan monster dan gadis itu punah, langsung pingsan. Yuya yang kembali merasakan dejavu langsung menolong gadis itu. Dengan sekali tebasan monster tersebut terbelah dua. Tak selang berapa lama segerombolan goblin yang bersembunyi menyerang Yuya sekaligus. Yuya langsung mengeluarkan senjata cambuknya untuk membasmi semua sekaligus. Dengan satu ayunan saja semua monster kalah. Hari itu Yuya memutuskan untuk pulang sembari menggendong gadis itu. Di tengah jalan gadis itu pun terbangun dan kaget. Setelah Yuya menjelaskan apa yang terjadi, situasinya menjadi tenang. Ia pun memberikan obat ajaib untuk memulihkan luka gadis itu. Gadis itu bernama Luna. Ia datang ke dalam hutan untuk berlatih, tetapi ia tidak beruntung dan bertemu segerombolan goblin elit. Luna merasakan kalau Yuya adalah seorang yang kuat. Jadi Luna memutuskan untuk bisa latihan bersama dengan Yuya dan leveling berburu monster. Setelah seharian berburu monster, Yuya pun pulang dan berendam di bak mandi. Tapi tiba-tiba Luna datang memeluk Yuya dari belakang. Mereka berdua pun menghabiskan waktu malam yang sangat berharga. Saat Luna mau menggosok punggung Yuya, handuknya Luna terlepas dan menyuguhkan pemandangan indah. Singkat cerita, sesampainya di kerajaan, di sana Yuya disambut hangat oleh para pengawal. Lalu ia pun langsung dihadapkan ke aula raja. Akan tetapi sang raja tiba-tiba marah dan menyindir Yuya yang tidak membawa apa-apa. Sehingga ia pun mengeluarkan sebuah alat tidur. Di dunia ini, kasur diartikan kalau Yuya mengajak Lexia untuk menikmati sensasi surga atau mengajak menikah dan tidur di ranjang yang sama. Namun kericuhan di sana tiba-tiba berhenti karena kemunculan beberapa orang misterius. Terjadilah pertempuran. Yuya ikut membantu, sehingga dengan waktu singkat ia pun berhasil menghabisi mereka semua. Dalang dibalik penyerangan itu rupanya adalah pangeran kerajaan. Namun mereka dikagetkan karena tubuh si pangeran banyak bekas luka yang disebabkan karena pelepasan energi Lexia dulu. Makanya pangeran kabur dan berencana membalas dendam. Karena kejadian itu ia pun dibenci oleh semua orang. Yuya yang mendengar itu pun teringat tentang dirinya yang dulu. Sehingga ia pun mengusulkan satu ide, yaitu menyembuhkan luka bakar dengan cairan penyembuh total. Semua luka yang berada di tubuh pangeran pun bisa menghilang. Karena sifat kepahlawanan Yuya, sang raja pun memutuskan untuk memberi wilayah sekaligus gelar kesatria kerajaan ini. Lalu keesokan harinya, setelah sekolah ia pun langsung buru-buru pulang dan kembali ke dunia isekai. Nah, di sana Yuya bertemu dengan wanita yang pernah menyandang gelar dewa. Di sisi lain, Kaori masuk ke rumah Yuya tanpa izin dengan alasan ingin belajar bersama, tapi ia malah masuk ke dunia isekai dong. Kaori dibuat kepo karena mendengar suara gaduhan di dalam hutan. Kembali ke Yuya, ia sekarang lagi bertarung mati-matian. Namun kekuatan wanita itu mengarah ke Kaori yang datang ke area pertempuran. Yuya terpaksa harus melindungi Kaori sampai terpojokan. Pertempuran sengit pun berlanjut. Keduanya saling mengadu kekuatan yang setara. Tapi lama-lama Yuya sedikit unggul dan membalikkan keadaan. Di saat momen yang sangat singkat itu, ternyata gadis jahat itu mengeluarkan aura kekuatan malah jahat dan membuat keadaan terbalik. Malah itu menghancurkan semua area hutan. Tapi tiba-tiba ada babi muncul dan mengeluarkan aura nirmala yang kuat. Ternyata kekuatan nirmala itu menetralkan malah jahat di tubuh gadis itu.
Tanpa pikir panjang, Yuya pun langsung memukul leher belakangnya dan sang gadis pun jatuh pingsan dan kemenangan pun di tangan Yuya dong. Lalu Kaori pun muncul, Yuya menjelaskan semuanya. Namun Kaori kelihatan senang karena Yuya tidak berubah, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Yuya selalu menolong orang tanpa memandang fisik. Dan inilah akhir dari anime Isekai Dichets Kill Season 1 tamat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mohon dimaafkan kalau ada banyak skip episode karena sangat panjang, jadi Mimin persingkat momen-momen yang penting aja. Okelah kalau gitu, sampai jumpa di anime yang berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.